Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Fadilatur Rahmah dengan NIM 2014120123. Di sini saya akan memaparkan artikel mengenai tentang peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Apa itu Basarnas? Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas adalah unit organisasi independen Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang berfungsi sebagai organisasi penyelesaian sengketa berbasis hukum Islam. Masuk ke bagian abstrak, Basarnas menjadi salah satu forum arbitrase untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, juga berlandasan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Tidak jauh berbeda dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, sebagai bentuk penyelesaian hukum alternatif, keputusan Basarnas yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu bersifat final dan mengikat, menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat, dengan mendorong peran Basarnas pada penanganan sengketa di perbankan syariah. Pada bagian pendahuluan, salah satu bentuk arbitrase syariah yang paling awal didirikan di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, kemudian saat ini dikenal dengan Basarnas. Dan pada bulan Jumadil Awal 1414 Hijriah yang terjadi pada tanggal 21 Oktober 1993 Masehi, Majelis Ulama Indonesia mengawali pendiriannya untuk sengketa yang melibatkan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Basarnas digunakan sebagai suatu opsi penyelesaian sengketa non-ligit litigasi di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa selalu teoritis dapat berupaya menyelesaikan sengketa melalui Basarnas, baik sebelum telah mengadakan perjanjian arbitrase sebelum atau Pactum de Compromittendo maupun sesudah tindakan kompromi terjadi suatu perselisihan. Dengan kata lain, Pactum de Compromittendo dapat juga disebut sebagai penyelesaian sengketa berdasarkan akad. Sesuai dengan ketentuan akad, penyelesaian ini diatur dalam pasal 55 bagian 2 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, menjelaskan sesungguhnya penyelesaian suatu perselisihan dilaksanakan sesuai dengan substansi perjanjian, mengacu pada mediasi, musyawarah, dan peradilan umum. Adapun metode penelitian, penulis menggunakan cara kualitatif dan metode yang digunakan dalam mencari data ialah perpustakaan, serta mengandalkan sumber karya tulis kepustakaan. Penulis menggunakan metode ini dengan cara pemecahan masalah seperti meneliti buku, jurnal-jurnal maupun media cetak yang terkait dengan peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah. Pada studi ini, analisis informasi digunakan ialah metode deskriptif analisis, metode penelitian yang berupa menguraikan, menganalisis, dan merumuskan kondisi yang ada. Penulis mengambil pendekatan normatif, mengkaji dan menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional di Perbankan Syariah, berlandaskan dasar-dasar ketetapan Islam dan perundang-undangan. Penulis juga akan menggunakan data sekunder dari literatur terkait dalam pembahasan ini, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase. Adapun topik pembahasannya, yang pertama, kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia. Yang kedua, metode penyelesaian sengketa melalui Basarnas di perbankan syariah. Yang ketiga, pentingnya peran Basarnas dalam penyelesaian suatu sengketa. Masuk ke poin yang pertama, yaitu kedudukan Badan
Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia. Kedudukan Basarnas selaku praktik rekrutmen di Indonesia sangat dihargai. Hal ini juga terjadi karena akibat perselisihan antara berbagai penganiayaan dengan Majelis Ulama Indonesia, serta berbagai putusan yang dianggap sebagai praktik seleksi Islam di Indonesia. Basarnas selama ini mempunyai 17 unit di perwakilan provinsi-provinsi Indonesia. Sesuai dengan pasal 30 Tata Tertib Badan Arbitrase Syariah Nasional, setiap penanganan tambahan akan diatur oleh keputusan ketua. Sebagian besar waktu para pihak tetap memiliki opsi untuk memilih di mana perselisihan akan diselesaikan. Perihal ini dilandaskan pada kesepakatan antara para kelompok yang berselisih. Adapun pada poin yang kedua, yaitu metode penyelesaian sengketa melalui Basarnas di perbankan syariah. Metode arbitrase di Basarnas diawali dengan pendaftaran arbitrase dan dilanjutkan dengan proses putusan arbitrase yang dituangkan dalam tata tertib Basarnas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendaftaran arbitrase, yang kedua penetapan arbitrase, yang ketiga proses beracara, dan yang keempat eksekusi putusan Basarnas. Selanjutnya poin yang ketiga, pentingnya peran Basarnas dalam penyelesaian suatu sengketa. Dalam proses penyelesaian suatu sengketa, Basarnas memegang peranan yang begitu penting, di mana peranan ini dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sebab Basarnas berhak mengatasi sengketa sejak pendaftaran sampai selesai suatu putusan. Peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah hanya bisa dilaksanakan atas adanya perjanjian arbitrase. Sebab Basarnas mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikan setiap persoalan yang keluar. Basarnas tidak hanya menyelesaikan perselisihan di bidang muamalat, keuangan, industri, dan jasa berlandaskan asas syariah. Basarnas juga menyampaikan kesimpulan yang mengikat secara hukum atas permohonan para pihak dalam hal tidak adanya perbedaan pendapat dalam suatu perjanjian atau akad. Pada bagian terakhir yaitu kesimpulan pada artikel tersebut, secara umum, tata cara penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Basarnas umumnya menyerupai sistem peradilan atau pengadilan agama. Namun, penyelesaian Basarnas diperlukan asas kontraktual atau klausula arbitrase yang mengatakan sesungguhnya para pihak sepakat untuk menggunakan Badan Arbitrase Syariah Nasional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Peran Basarnas sangat penting dalam penyelesaian suatu sengketa, yang dimana peranan ini dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sebab Basarnas mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sengketa sejak pendaftaran sampai dengan selesai suatu putusan. Karena kelebihannya, Basarnas menjadi metode penyelesaian sengketa pilihan para pelaksana bisnis. Dengan hal ini disebabkan sifat arbitrase dilakukan dalam lingkungan eksklusif yang menjaga privasi pelaku usaha atau klien dalam sengketa yang melibatkan perbankan syariah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai artikel bagaimana peran Basarnas dalam penyelesaian suatu sengketa di perbankan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.